Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita di malam hari ini tentunya masih selalu saling menasihati untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Khususnya nikmat iman, nikmat berada di atas agama Islam, kemudian nikmat diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Karena nikmat kita berada di agama Islam itu adalah nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk kita sebagai hambanya di kehidupan dunia ini. Tapi lebih besar daripada itu lagi, kita bisa mengamalkan apa yang ada dalam syariat Islam itu sendiri. Para ulama rahimahumullah ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kata mereka, yaitu jalan yang lurus di sini mencakup ilat thoriq atau alat thoriq. Jalan yang lurus itu menuju jalan itu sendiri dan beramal di atas jalan itu. Dan beramal di atas jalan itu. Kita dituntun, diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju Islam, berada di dalam agama Islam, itu kebaikan. Tapi lebih besar lagi daripada itu adalah kita bisa beramal di atas Islam itu sendiri berdasarkan agama kita yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa belajar seperti ini, mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelahnya kita sampaikan atau kita amalkan pada diri kita sendiri. Itu adalah nikmat. Tentunya tidak setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak setiap orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan hal tersebut. Hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan kepadanya. Dalam hadits Muawiyah Ibn al-Hakam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, demikian pula Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepadanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam agama. Ini sudah menjadi ciri bahwa kita dalam kehidupan dunia ini, kita orang baik ataupun bukan orang baik, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita ini sebagai orang baik ataupun tidak, maka dilihat standarnya adalah kita paham agama atau tidak. Karena banyak orang beragama, mengaku Islam, tapi tidak dibukakan pemahaman terhadap agama Islam itu sendiri. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi kita, Qul Rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Muhammad, ya Allah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmuku. Tambahkanlah ilmuku. Berikan pemahaman kepada saya berupa agama.
berupa agama. Maka selalu kita ingatkan, kita bermajelis ilmu, belajar agama Allah Subhanahu wa taala, itu adalah nikmat khusus yang hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang dikehendakinya saja. Kepada siapa yang dikehendakinya, terhadap orang itu kebaikan untuk di kehidupan dunia, demikian pula nanti ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan kita ini, kita masih melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam min Kalami Khairil Anam, karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah. Kita masih di bab mandi junub, sisa satu hadis lagi. Setelah itu kita akan masuk di bab yang baru, yaitu bab tayamum. Bab tentang tayamum. Kita baca hadis terakhir dari bab mandi junub yang akan beliau sampaikan di sini, hadis nomor 37. Ini terkait dengan kadar air yang kita pakai untuk mandi junub. Untuk mandi junub. Kata beliau rahimahullah, anak Abi Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib, annahu kana huwa wa abuhu inda Jabir bin Abdullah wa indahu qaumun fasa'aluhu anil ghusli faqala yakfika sa faqala rajulun ma yakfini faqala Jabir kana yakfi man huwa awfa minka sya'ra wa khairan mink yuridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ammana fi thawb. Wa fi lafdhin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yufrigul ma'ala ra'sihi talatan. Qala radhiyallahu ta'ala anhu ar-rajulu alladhi qala ma yakfini huwa al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali ibn Abi Thalib wa abuhu Muhammad ibn al-Hanafiyah. Ini hadits ini beliau bawakan untuk menjelaskan penggunaan air di dalam mandi junub. Penggunaan air di dalam mandi junub. Kata beliau dari Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Itu Abu Ja'far ini Muhammad. Nama beliau Muhammad. Dia adalah cicitnya Ali bin Abi Thalib. Karena beliau adalah anaknya Ali ibn Husain. Husain adalah anaknya Ali bin Abi Thalib. Kemudian Husain beliau punya anak laki-laki, beliau berikan nama sama dengan nama bapaknya, yaitu Ali juga. Ali juga. Kemudian Ali, ini anaknya Husain ibn Ali bin Abi Thalib, beliau punya anak yang namanya Muhammad. Jadi cicitnya Ali ibn Abi Thalib. Beliau katakan dia bersama bapaknya duduk di Jabir bin Abdullah. Kita tahu sendiri Jabir bin Abdullah, sahabat yang mulia. Iya. Dan waktu itu di sisi Jabir ada orang-orang yang lagi bertanya tentang mandi junub. Tentang mandi junub. Berapa kadar airnya? Berapa banyak air yang cukup untuk mandi junub? Kata Jabir bin Abdullah, yakfika so. Cukup bagimu satu so. Kalau bertanya tentang cukupnya, cukup bagimu satu so. Berapa itu satu so? 4 mud. 2 telapak tangan begini kalau digabung, ini namanya 1 mud. 2 telapak tangan digabung. Kita ambil air dengan 2 telapak tangan begini, ini namanya 1 mud. 1 so ini 4 kali ini. Telapak tangan orang biasa. Cukup bagimu 1 so. Itu tadi. Kalau kamu bertanya tentang berapa cukupnya, 1 so cukup. Iya. Berkata orang itu, mayak ini itu tidak cukup bagiku. 1 so itu
tidak cukup untuk saya. Kata Jabir, kana yakfi man huwa awfa min kasyaro. Itu air 1 sok. 4 kali tadi telapak tangan begini. Iya, itu cukup bagi orang yang lebih lebat rambutnya daripada kamu. Wa khairun mink, dan cukup bagi orang yang lebih baik bagi kamu dari kamu. Maksudnya yang beliau Jabir inginkan adalah Rasulullah SAW. Kemudian Jabir mengimami kami dalam satu pakaian. Ini masalah terkait dengan sholat. Dalam lafaz dikatakan adalah Rasulullah SAW beliau menyiramkan air di atas kepalanya 3 kali. Maksudnya itu sudah cukup. Siram dengan di atas kepala 3 kali, kemudian diratakan air ke seluruh badan. Ini kan cukup walaupun 1 sok. Kan dari atas disiram. Iya, dari atas disiram. Kata beliau, lelaki yang beliau inginkan tadi itu adalah, yaitu yang berkata tidak cukup bagiku, yaitu Al-Hasan ibn Muhammad ibn Ali bin Abi Thalib. Ya, dan bapaknya adalah Muhammad ibn al-Hanafiyah. Hadits ini Masya Allah disebutkan oleh para ulama di bab mandi junub terkait dengan berapa kadar cukupnya air yang dipakai dalam mandi junub. Para ulama rahimahumullah bersepakat bahwa air takarannya untuk wudhu, demikian pula mandi junub, itu tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuannya. Tidak ada dibilang harus segini. Iya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, ajma'al muslimun ala annal ma'al ladzi yujzi'u fil wudu wal ghusl ghair muqaddar. Sepakat kaum muslimin bahwasanya air yang kadar cukupnya untuk wudu dan mandi itu tidak ada takdirnya. Tidak ada batasan kadar cukupnya. Tergantung kebutuhan orang. Adapun tadi itu yang dibilang oleh Jabir bin Abdullah, itu karena orang bertanya berapa kadar yang cukup bagiku untuk mandi. Bukan penentuannya harus segitu. Bukan. Ini orang bertanya berapa cukupnya. Paling sedikit 1 sok. Dan para ulama mengatakan siapa yang mandi kurang dari 1 sok itu sudah tidak basah. Pasti sebagiannya. Karena Nabi SAW dinukil belum mandi junub paling sedikitnya dengan 1 sok. Dengan 1 sok. Kalau kurang dari itu, maka tidak cukup untuk mandi. Cuman ini tidak menunjukkan harus 1 sok. Bukan. Itu ditanya kadar cukupnya paling sedikitnya berapa. Belum bilang 1 sok. Iya. 1 sok. Adapun penentuan jumlahnya yang cukup bagi setiap orang itu tidak ada takdirnya. Tidak ada batasannya. Ini disepakati. Bal yakfi fihil qalil wal katsir. Idza wujida syartul ghusl. Bahkan cukup apakah sedikit ataupun banyak, yang penting syarat mandinya itu sudah dapat. Apa syarat mandi? Syarat mandi itu kan yang penting dia siram seluruh badannya basah dari kepala sampai di bawah, maka sudah apa? Sah. Ya ini kan 1 sok kalau sudah basah semua, sah. 1 sok tidak basah semua. Misalnya, maka tambah lagi 2 sok atau 3 sok. Ini kadar sahnya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, bal yakfi fihil qalil wal katsir. Cukup baginya. Cukup pada mandi itu bisa sedikit, bisa banyak. Tergantung kebutuhan orang. Yang penting diperhatikan syarat mandinya. Apa itu? Kata beliau, wa huwa jaroyanul ma'i alal a'dha. Yaitu jalannya air, maksudnya tersiramnya seluruh anggota badan. Kapan ada sedikit dari anggota badan yang tidak kena air, maka tidak sah mandinya. Tidak sah mandinya. Karena ada lafaz lain dalam hadis bahwa tahta kulli sya'ratin janabah.
di bawah setiap rambut itu ada junubnya. Artinya, kalau kita siram, ada dari badan kita tidak kena air, maka berarti kita masih junub. Belum dikatakan suci dari junub. Demikian pula perempuan yang haid. Kalau ada dia siram, kemudian dari badannya masih ada yang tidak kena air, maka belum dikatakan telah mandi suci dari haid. Kadar airnya adalah lihat apakah syarat mandi sudah terpenuhi semua. Ingat, kita sudah sebutkan di awal mandi junub, wudu dalam mandi junub itu sunnah. Wudunya, bukan syarat mandi. Demikian pula menyelai-nyelai kepala di dalam mandi junub supaya air masuk ke akar rambut, ke kulit kepala, sunnah. Kalau orang langsung siram kepalanya dan dia ratakan seluruh badannya dengan air, maka sah. Itu namanya syarat sah dalam mandi junub. Berapa ukurannya? Dikembalikan ke kebutuhan kita. Yang penting terpenuhi syaratnya. Terpenuhi syaratnya. Ini hukumnya. Dan dengan hadis ini mengisyaratkan bahwa Nabi SAW belum mandi dengan satu sok. Ini mengisyaratkan bahwa di dalam mandi, walaupun itu adalah mandi wajib, kita tidak boleh israf, tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Kata Imam Nawawi rahimahullah, ittafaqa ashabuna wa ghairuhum ala dammil israf fil ma'i fil wudu wal ghusl. Sepakat teman-teman kami itu dalam madhab Hanafi, dalam madhab Syafi'iyah, dan selain mereka, yaitu selain madhab Syafi'iyah, mereka sepakat untuk mencela orang-orang yang berlebihan di dalam menggunakan air ketika berwudu dan ketika apa? Mandi wajib. Itu disepakati akan dicelanya. Iya. Akan dicelanya hal tersebut. Ini disepakati. Apalagi telah datang memang haditsnya bahwa Nabi mencontohkan beliau kalau mandi dari junub itu pakai air satu sok. Belum mandi junub pakai air apa? Satu sok. Iya, 4 mud. 4 mud. Dinukil dalam hadis lain walaupun ada sedikit pembicaraan dalam sanadnya, beliau kadang mandi ila khamsati amdad. Kadang belum mandi melebihi 5 mud. Sampai ke 5 mud. 5 mud itu berarti 1 sok lebih. 1 sok lebih. Ini menunjukkan bukan ukuran paten. Yang penting yang diingat jangan berlebihan. Jangan membuang-buang air. Karena air itu termasuk harta yang kita akan pertanggungjawabkan nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak butuhkan, maka kita tidak membuang-buangnya. Kita tidak membuang-buangnya. Ini terkait dengan ukuran air di dalam mandi junub. Masalah terakhir, karena tidak disinggung juga oleh penulis, di dalam mandi junub tidak ada doa setelah mandi junub. Beda kalau wudu. Kalau wudu ada doanya yang dibaca, yang disunnahkan untuk kita. Itu dalam hadis riwayat Imam Muslim rahmahullah bahwa Nabi SAW dari Umar bin Khattab bahwa Nabi SAW mengajarkan doa wudu. Siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia bilang, dia ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan untuknya 8 dari pintu surga. Dia masuk di mana dia kehendaki. Ini di wudu. Apakah di dalam setelah mandi junub ada doa? Tidak ada dinukil dari Nabi SAW. Yang ada hanya doa setelah apa? Wudu. Setelah mandi junub tidak ada doanya. Ini pembahasan penutup. Karena di pembahasan wudu kita bahas bahwa ada doa setelah wudu. Ada doa setelah wudu. Pertanyaan kita, apakah ada doa setelah mandi junub? Itu pertanyaan kita. Tidak ada dinukil dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ada doa setelah mandi junub. Ya, tidak ada dinukil. Dalam mandi junub sebagaimana yang kita maklumi dan kita sudah pelajari sebelumnya, hanya diajarkan
awal atau sebelum mandi junub. Kita dianjurkan untuk mencuci tempat keluarnya ya mani. Bagi laki-laki, demikian pula perempuan, dia cuci tempat keluarnya haid, darah haidnya. Kemudian dia cuci kedua tangannya. Kemudian berwudu, wudu sempurna dalam hadis Aisyah. Kemudian siram. Hadis Aisyah, dia selesai menyelai-nyelai dulu kepalanya. Kemudian dia siram di atas kepalanya 3 kali dan siram seluruh badan. Hadis Maimunah, seperti hadis Aisyah. Ya, cuman dia wudu juga dan kepalanya dia ndak usap. Dia langsung siram dan kakinya diakhirkan setelah mandi. Diakhirkan setelah mandi. Boleh juga seperti hadis Ummu Salamah, langsung saja siram tanpa wudu. Langsung saja siram tanpa wudu. Adapun setelahnya tidak ada lagi bacaan-bacaannya. Tidak ada lagi bacaan-bacaannya. Ini alhamdulillah selesai terkait dengan wudu dan mandi junub. Sekarang kita masuk di pembahasan pengganti dari wudu dan pengganti dari mandi tatkala kita tidak bisa pakai air atau tidak ada air. Yaitu bab, kata beliau rahimahullah, babut tayammum. Bab bertayamum. Ini sudah bahasa kita ya. Dia bahasa Arab tapi sudah diserap di bahasa Indo. Tayamum. Tayamum ini dia disyariatkan berdasarkan dalil Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi SAW dan kesepakatan para ulama di dalam 2 keadaan secara umum boleh bertayamum. Pertama, keadaan pertama tidak ada air. Ketika tidak ada air, boleh kita bertayamum. Ya, boleh kita bertayamum. Kata Nabi SAW, as-sa'id at-tayyib wudu'ul muslim. Illam tajidil ma' 10 sinin. Permukaan yang suci itu wudunya seorang muslim. Walaupun dia tidak dapat air 10 tahun. Walaupun dia tidak dapat air 10 tahun. Ini keadaan pertama. Ketika tidak ada air. Keadaan yang kedua, kita boleh bertayamum kalau ada air, tapi kitanya sendiri tidak bisa pakai air. Misalnya karena sakit. Ya. Atau hal-hal yang lain menyebabkan kita tidak bisa pakai air. Tidak bisa pakai air. Maka ini juga boleh bertayamum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Kalau kalian junub maka bersucilah. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian sakit atau lagi safar atau habis buang air atau habis mendatangi istri, kemudian kalian tidak dapat air di sini, bisa tidak dapat air, tidak ada air, bisa juga tidak bisa pakai air karena sakit. Karena ada disebutkan sakit atau safar atau habis buang air. Kalau lagi sakit, tidak bisa pakai air, fatayammamu, kata Allah, maka bertayamumlah. Maka bertayamumlah. Ini 2 keadaan. Juga nanti akan datang hadis ya, yang menunjukkan disyariatkannya dan dibolehkan untuk bertayamum. Dan ini dinukil kesepakatan. Sangat banyak yang menukil kesepakatan bolehnya bertayamum di keadaan tadi yang kita sebutkan. Kalau antum tidak punya air, iya, boleh bertayamum. Atau tidak bisa pakai air, boleh bertayamum. Itu disepakati oleh para ulama. Sampai Ibn Abdul Bar beliau berkata, ajma'a ulama'il amsar bil Hijaz wal Iraq wasyam wal Masyriq wal Maghrib fi ma alimtu anna tayammum bis sa'id inda adamil ma tahur kulli marid au musafir sawa'un kana junuban au ala ghairi wudu la yakhtalifuna bi fi dzalika. Beliau Masya Allah berkata, sepakat seluruh para ulama yang ada di Hijaz, Makkah, Madinah, di Irak,
di Syam, di Masyrik, Maghrib, ya, bahwa tayamum dengan sa'id, permukaan yang suci, itu adalah toharonya setiap orang yang sedang sakit atau sedang safar tidak punya air. Sama saja apakah dia junub atau selain junub. Maksudnya hadas besar ataupun hadas kecil. Karena tayamum ini mengganti hadas kecil ataupun hadas besar. Mensucikan hadas kecil ataupun hadas besar. Semua mereka tidak berselisih dalam hal tersebut. Semua mereka tidak ada perselisihan dalam hal tersebut. Ini juga yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi, juga dinukil oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bolehnya kita bertayamum. Bolehnya kita bertayamum. Setelah itu beliau sampaikan hadis akan disyariatkannya bertayamum. Kata beliau rahimahullah, An Imran ibn Husain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan mu'tazilan lam yusalli fil qaum. Faqal, ya fulan, ma mana'aka an tusalliya fil qaum? Faqala ya Rasulullah, asabatni janabah walama. Faqala alaika bis-sa'id fa innahu yakfik. Masya Allah. Titik pendalilan kita adalah kalimat yang paling terakhir. Tapi penulis sampaikan kasusnya. Supaya kita lebih paham apa yang diinginkan dalam kalimat Nabi ini. Kata beliau dari Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki mu'tazilan yang menyingkir dari sahabat, tidak ikut sholat. Dia tidak sholat di orang-orang yang sedang sholat. Jadi dia ke masjid, cuman dia tidak ikut sholat. Nabi SAW melihatnya. Setelah sholat, Nabi bertanya kepadanya, wahai si fulan, kenapa kamu tidak sholat bersama kaum, bersama orang-orang yang sholat? Dia bilang, wahai Rasulullah, saya junub dan tidak ada air. Artinya dia pahami kalau junub harus apa? Mandi. Karena Nabi ajarkan. Kalau junub ya mandi. Jadi orang ini bilang, saya junub, tidak ada air untuk mandi. Kata Nabi kepadanya, alaika bis-sa'id. Wajib bagimu untuk bertayamum. Itu cukup untukmu. Ini hadis pertama. Beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa bertayamum itu disyariatkan. Nabi ajarkan. Nabi SAW ajarkan. Dan juga Al-Quran ajarkan. Tadi kita sudah baca ayat. Yang kita baca tadi itu surah Al-Ma'idah ayat 6. Itu bersambung dengan ayat wudu. Awalnya tentang wudu, akhirnya tentang tayamum. Di tengah-tengahnya adalah pembatal wudu. Demikian pula pembatal tayamum. Di ayat tadi, surah Al-Ma'idah ayat 6. Itu Allah buka dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian berdiri untuk melakukan sholat, maka hendaklah cuci wajah kalian. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Wamsahu birusikum, usap kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai ke mata kaki. Ini diperintahkan untuk berwudu. Setelah itu dijelaskan kalau kalian sakit atau safar, kemudian kalian tidak bisa menggunakan air, maka bertayamumlah. Itu ayatnya. Juga hadis ini yang ada di hadapan kita. Makanya tidak ada perselisihan akan disyariatkannya bertayamum. Karena dalil Al-Quran juga adalah hadis. Dan ini juga adalah termasuk keringanan dalam agama kita. Ini termasuk keringanan dalam agama kita. Karena kalau harus air, berat. Karena tidak semua orang ya bisa pakai air atau bisa dapatkan air. Iya, ini berat. Dalam agama kita, alhamdulillah, dibangun di atas kemudahan. Dalam agama. Dibangun di atas kemudahan. Dalam setiap masalahnya. Seluruh masalah yang ada dalam agama, itu semuanya mudah. Nabi SAW yang mengatakan,
Inna din yusrun. Agama Islam ini adalah agama yang mudah. Di antara kemudahannya ini contohnya. Kalau kita tidak dapat air atau tidak bisa pakai air, bertayamum. Itu kemudahannya. Dan bertayamum itu tidak sama dengan mandi atau wudhu. Tidak sama dengan mandi atau wudhu. Beda caranya. Bagaimana caranya? Maka beliau sampaikan hadits berikutnya. Kata beliau rahmatullah an Ammar ibn Yasir. Ini untuk menjelaskan cara bertayamum. Ini hadis ini untuk menjelaskan cara bertayamum. Kata beliau rahmatullah an Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhu qala ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'ajnabtu falam ajidil ma'a fatamarraqtu fis sa'id kama tamarragud dabatu thumma ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadzakartu dzalik lah faqala inna ma yakfika an taqulu hakadha biyadayka hakadha thumma daraba biyadayhi al-ard darbatan wahidatan thumma masaha shimal alal yamin wa dhahira kaffaihi wa wajahahu. Kata beliau rahmatullah dari Ammar ibn Yasir. Ini ya termasuk yang awal-awal masuk Islam dari kalangan budak. Ammar ibn Yasir. Beliau berkata, Nabi SAW mengutus saya di sebuah kebutuhan, di sebuah keperluan. Saat saya pergi itu, saya junub. Saya tidak dapat air. Tidak ada air. Maka saya berguling-guling di atas permukaan tanah. Kan yang dia paham kan kalau junub mandi. Seluruh badan kan disiram air. Dia belum tahu cara bertayamum. Jadi ketika dia tidak dapat air, dia berguling-guling di atas tanah. Seperti berguling-gulingnya ya hewan tunggangan di atas tanah. Iya. Kemudian saya mendatangi Nabi SAW, saya sebutkan hal itu. Apa yang beliau ceritakan? Waktu pulang, beliau ceritakan kepada Nabi SAW. Ya, saat saya pergi, saya junub, saya lakukan seperti ini. Maka Nabi SAW ajarkan kepadanya cara bertayamum. Ajaran ini menjadi patokan kita dalam bertayamum. Bagaimana cara bertayamum ketika junub? Kata Nabi, innama yakfik, sungguh tiada lain cukup bagimu antakula biyadaika hakada. Kamu lakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Maksudnya belum contohkan, Nabi contohkan dengan tangannya. Kamu lakukan seperti ini dengan tanganmu, maksudnya Nabi memukul kedua tangannya ke tanah. Satu kali pukulan. Satu kali pukulan. Ingat ini ingat caranya. Nabi memukul dengan kedua tangan ke tanah. Satu kali pukulan. Maka beliau mengusap tangan kirinya di atas tangan kanannya. Dan dohir dari kafai. Yaitu beliau bisa seperti ini. Kanan ke kiri. Dan punggung tangannya. Punggung tangannya. Jadi bagian dalam. Dan bagian apa? Punggungnya. Ingat tangan ya, kalau dibilang tangan maksudnya telapak tangan. Kalau yang diinginkan sampai ke siku, maka akan disebutkan seperti ayat wudhu. Sampai ke siku. Ini dibilang cuma tangan. Tidak bukan sampai ke siku. Dan tidak bisa kita kiaskan dengan wudhu, karena beda wudhu, beda tayamum. Caranya masing-masing sudah diajarkan. Kalau di wudhu disebutkan sampai siku. Kalau di tayamum, tangan saja. Ke telapak tangan. Dibilang tadi, bagian dalamnya, dan punggung telapak tangan. Jadi bisa seperti ini, baru seperti ini. Iya? Dan wajahnya. Setelah itu, wajah. Dan bisa juga dibalik. Wajah dulu baru tangan. Bisa juga. Karena kenapa kita bisa bilang bisa dibalik? Sebentar, kita akan jelaskan. Karena ada perbedaan takbir antara ayat di dalam Al-Quran dan Nabi SAW. Kalau kita lihat di hadis ini, Nabi memulai dulu dengan tangan, kemudian wajah. Tapi di ayat
Allah mulai dengan wajah, kemudian tangan. Kata Allah, famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Maka usaplah wajah kalian dan tangan kalian dari hasil tepukan tadi itu. Pertama, kita bahas dulu terkait dengan rukun di dalam bertayamum. Kalau wudu kan rukunnya ada 4. Rukun wudu. Yang kalau tidak ada wudu. Rukunnya. Batal wudu tanpa ini 4. Yaitu apa itu? Yang disebutkan di ayat. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian hendak berdiri sholat, cuci wajah. 1. Ini rukun namanya. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan sampai ke siku. Bukan telapak tangan. Kalau telapak tangan disepakati akan sunnahnya di awal wudu. Ini tangan sampai ke siku setelah wajah. Ini kedua. Yang ketiga, usap kepala. Yang keempat adalah cuci kaki. Itu rukun dalam wudu. Rukun dalam wudu. Sekarang, apa rukun dalam tayamum? Kalau tayamum hanya ada 2 saja. Karena ini ayatnya bersambung. Ketika wudu disebutkan 4. Wajah, tangan sampai ke siku, terus kepala dan kaki. Ketika tayamum masih di ayat yang sama. Masih di ayat yang sama. Ketika tayamum Allah sebutkan cuma 2. Di ayat tadi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fatayammamu sha'idan thayyiba." Bertayamumlah dengan permukaan yang suci. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum min. Usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Jadi rukun dalam bertayamum cuma 2. Cuma 2. Rukunnya dalam bertayamum, yaitu wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan. Itu rukun dalam bertayamum. Ini bedanya wudu sama tayamum. Wudu 4 rukunnya. Tayamum 2 rukunnya. 2 rukunnya. Cara wudu, alhamdulillah kita sudah pelajari. Cara wudu, alhamdulillah kita sudah pelajari di sebelumnya. Sekarang cara bertayamum. Cara bertayamum. Jelas sekali di dalam hadits Ammar ibn Yasir tadi cara bertayamum. Yaitu kita pukulkan permukaan tanah. Ya, kita pukulkan permukaan tanah dengan kedua telapak tangan kita. Ini pertama sekali yang kita lakukan. Kemudian kita usap. Apa yang diusap dulu? Wajah atau kedua telapak tangan? Para ulama berselisih pendapat. Mana yang duluan dari 2? Yang jelas 2 ini harus diusap. Tapi mana yang duluan? Para ulama berselisih pendapat. Ada di antara para ulama yang berpendapat wajah baru tangan. Kenapa? Karena itu duluan disebut di ayat. Allah katakan, usaplah wajah kalian dan tangan kalian. Jadi yang duluan disebut apa? Wajah. Kemudian yang kedua apa? Tangan. Iya. Ini kata mereka. Sementara ulama yang lain lagi tidak. Sebaliknya. Yaitu tangan dulu baru wajah. Apa dalilnya? Hadis Nabi. Ketika Nabi mengajarkan tayamum kepada Ammar ibn Yasir. Apa yang Nabi duluan lakukan? Setelah belum memukulkan tangannya ke tanah. Maka yang pertama dia beliau usap apa? Tangannya dulu. Bagian dalamnya. Ini batin namanya ini batin. Bagian dalam telapak tangan dan dohir. Bagian luar telapak tangan. Jadi boleh usap bagian dalam dan bagian luar. Kiri dan kanan. Kemudian dan mukanya. Yang disebut duluan tangan. Kemudian apa? Baru yang kedua disebut apa? Muka. Dalil mereka hadis tadi. Dalil mereka hadis tadi. Sekarang sebenarnya mana yang kuat? Mana yang kuat? Wajah dulu atau tangan dulu? Sebenarnya dalam ayat yang dipakai adalah huruf waw.
Coba kita baca ayat. Wamsahu biwujuhikum wa aidiakum. Wah. Usaplah wajah dan tangan pakai waw. Di hadis juga pakai waw. Nabi mengusap tangannya setelah pukul, kedua tangannya dan wajahnya. Juga pakai waw. Sepakat ahli bahasa, waw itu tidak memberikan faedah berurut. Itu waw. Waw itu hanya memberikan faedah apa? Mutlak al-jama. Mutlak dua-duanya ini yang jelas dilakukan. Mau wajah duluan ataupun apa? Tangan duluan. Karena waw tidak menunjukkan faedah berurut. Beda kalau pakai tummah. Lihat di awal hadis. Nabi memukulkan kedua tangannya ke tanah. Thumma. Kemudian belum mengusap tangannya dan wajahnya. Jadi pukul kemudian usap. Adapun wajah atau tangan dulu, pakaikan huruf waw. Bagi orang yang belajar bahasa, tahu maknanya ini. Bahwa waw itu tidak memberikan faedah berurut. Hanya saja sebagian para ulama mengatakan, kalau saya duluan wajah, baru tangan. Kenapa? Karena kalau Allah sebutkan duluan, berarti itu yang duluan. Contoh, ayat terkait dengan tawaf dan sa'i. Paham kan? Ketika seorang sudah selesai tawaf di Ka'bah, kita mulai dari Marwah, kemudian Sofa atau Sofa dulu baru Marwah? Itu pertanyaannya. Iya. Kalau kita beramal dengan tadi, kaidah huruf waw, berarti bebas. Mau kita dari Sofa dulu baru Marwah atau Marwah dulu baru Sofa. Karena pakai huruf waw. Inna Sofa wal Marwata. Pakai huruf waw. Sungguh Sofa dan Marwah. Kalau kita pakai huruf waw berarti bebas. Kita boleh dari Marwah ke Sofa, baru Sofa ke Marwah. Atau dari Marwah baru atau dari Sofa baru ke Marwah. Atau sebaliknya. Boleh. Karena pakai huruf apa? Waw. Tapi kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Muslim, abda'u bima bada Allah. Saya memulai dengan apa yang Allah mulai dengannya. Yaitu yang disebut pertama, di situ mulainya. Allah sebutkan apa dulu? Sofa. Kita bahas dulu, jangan dulu tayamum. Karena tayamum ini sebentar kita yang mau pakai, ini dalil. Iya, kita mau praktekkan, kita mau samakan antara sa'i dan tayamum. Yang Allah sebut duluan di sini apa? Kan Nabi bilang di haji, Nabi bilang di sa'i, saya memulai dengan apa yang Allah sebutkan duluan. Apa yang Allah sebutkan duluan di sa'i? Sofa. Makanya dalam bersa'i itu mulainya dari Sofa, kemudian ke Marwah, baru balik lagi. Anda paham kan? Karena itu yang disebut duluan. Maka yang dalam bertayamum juga begitu kaidahnya. Walaupun itu diisyaratkan dalam masalah haji, di tayamum juga begitu. Cuma masalahnya kadang sebagian orang bilang, wih, kalau kita tepuk tanah, banyaknya tanah baru langsung wajah. Kan begitu? Kan kita tepuk tanah, tepuk, baru langsung apa? Wajah. Wah. Kan begitu pembahasan nih. Selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas. Apakah harus ada tanahnya? Harus ada debunya? Atau cukup permukaan saja kita tepuk? Ini pembahasan berikutnya. Ini ya pembahasan terakhir kita di pertemuan kali ini. Para ulama rahimahumullah sebenarnya berselisih pendapat dalam pengertian dan arti dari so'id yang ada di ayat. Apa maknanya so'id? Maksudnya ini permukaan. Apakah harus permukaan yang ada debunya atau cukup semua permukaan? Misalnya ini tembok, ini tiang, ini kan semua permukaan ini namanya. Iya? Kursi yang ada di atas permukaan bumi. Itu atau yang harus ada debunya? Ini berselisih pendapat para ulama. Mereka sebutkan ada dua pendapat. Pendapat pertama, harus turab, tohir, digubar. Harus tanah yang suci
dan ada debunya melengket. Bukan tanah keras. Harus ada tanah yang suci, tidak najis. Kemudian ada debunya akan melengket di tangan. Ini pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Ya, berdalil dengan ayat. Fatayammamu so'idan toyiba. Bertayamumlah dengan so'id yang suci. Kata mereka so'id maknanya at-turab, tanah. Jadi terjemahan so'id adalah apa? Tanah. Makanya menurut mereka harus ada tanahnya. Berarti dalam mazhab Syafi'i tidak boleh kita bertayamum di tembok, di batu. Tidak boleh. Karena batu tidak ada apa? Debunya, bukan tanah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Demikian pula ini pendapat Imam Ahmad. Ini syaratnya. Iya. Sementara pendapat kedua, mereka berpendapat boleh bertayamum setiap yang ada di atas permukaan bumi. Min turab, au ramel, au ghairi dzalik. Apakah itu tanah, kerikil, batu, ataupun yang selainnya. Yang penting ada di atas permukaan bumi. Bisa. Bahkan mereka sebutkan juga, ya, masuk, ya, semen begini, yang terbangun, semuanya boleh. Yang penting berada di atas permukaan. Apa dalilnya? Ayat, sama juga. Allah katakan, fatayammamu so'idan toyiba. Bertayamumlah dengan so'id yang suci. Cuman beda tafsir so'idnya. Kata mereka so'id artinya kullu ma yatasa'ad ala wajhil ard. Semua yang berada, yang muncul di atas permukaan bumi. Itu yang dimaksud dengan apa? So'id. Dan dari dua pendapat ini, pendapat kedua ini adalah merupakan pendapat dari imam dalam madhab Hanafiyah. Demikian pula dalam madhab Malikiyah. Mana yang kuat? Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah belum memilih yang kuat yang kedua. Kenapa bisa? Padahal dalilnya cuma satu, ayat. Satu maknakan so'id tanah, satu maknakan semua yang berada di atas permukaan. Kenapa? Pertanyaan sekarang. Kenapa Syekh Ibnu Utsaimin memilih pendapat kedua? Tidak harus tanah. Boleh setiap yang ada di atas permukaan. Bahkan dari persyaratkan ada debunya. Tidak. Batu, semuanya boleh. Tembok, boleh. Walaupun tidak ada debunya. Iya? Walaupun tidak ada debunya. Pertanyaan kita, kenapa Syekh Ibnu Utsaimin pilih itu pendapat yang kedua? Yaitu karena ada suatu kejadian waktu perang Tabuk. Kita tahu untuk berjalan di sana, itu semuanya batu, tidak ada tanah di perang Tabuk. Para sahabat mereka tidak bawa air dan tidak juga bawa tanah. Mereka tidak bawa air dan tidak juga bawa tanah. Dan mereka tayamum di atas batu itu. Di atas kerikil. Dipahami kan? Dari kejadian ini, walaupun ini dalam perang. Dan mereka sholat dengan tayamum. Dan mereka bertayamum di atas apa? Batu. Itu yang membuat kita kuatkan pendapat yang kedua. Pada dasarnya satu pendalilannya. Ayat. Di surah Al-Ma'idah ayat 6. Satu saja ayat itu. Cuma mereka beda dalam menafsirkan kata so'id. Ada yang mengatakan tanah, ada yang mengatakan apa? Semua yang ada di atas permukaan. Syekh Ibnu Utsaimin belum pilih semua yang berada di atas permukaan. Alasan pertama, karena ada kasus, ada kisah bahwa Nabi SAW dalam perang Tabuk, para sahabat, di sana ada batu kebanyakannya. Batu kebanyakannya. Dan mereka sholat dengan tayamum. Mereka sholat dengan apa? Tayamum. Tidak ada dinukil bahwa mereka cari dulu tanah. Kemudian mereka apa? Menepuk tanah. Dan ini insya Allah yang kedua ini pendapat yang kuat. Tapi kalau siapa yang mau hati-hati, dia mau pakai yang ada tanahnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dengan itu juga tadi, maka kalau kita mulai dengan wajah, itu tidak ada masalah. Kan tidak ada. Tidak ada apa? Tidak ada tanah di tangan. Ya, kita cuma tepuk tembok, langsung dengan wajah kemudian tangan. Itu tidak ada apa? Masalah.
tidak ada masalah. Kalau yang mengatakan dengan tanah yang ada debunya, maka mereka katakan supaya tidak banyak tanah di wajah, ya tangan dulu baru wajah. Atau ditepuk dulu debunya dari tangan, baru apa? Wajah, kemudian tangan. Itu ya, dalam hal tersebut sebenarnya mau antum tangan dulu baru wajah atau wajah dulu baru tangan, tidak ada masalah. Semuanya apa? Sah. Semuanya sah. Cuman mana yang utama kita lakukan? Kita mulai dengan apa yang Allah mulai, itu lebih utama. Itu Allah mulai dengan apa? Wajah, kemudian tangan. Itu sisinya. Walaupun dalilnya dalam umroh, haji, tapi bisa juga diamalkan di sini. Ini wallahualam, alhamdulillah, kita adzan dulu baru tanya jawab. Baik, ini ada pertanyaan kertas, boleh langsung juga kalau ada yang mau bertanya. Ini ada 3 kertas. Bismillah Ustaz, bolehkah berwudu dengan salju? Boleh, karena itu termasuk air. Boleh, karena itu termasuk air. Cuman airnya jadi apa? Salju. Salju turun dari langit enggak? Salju turun dari langit? Turun. Berarti masuk di ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci. Air yang suci maksudnya air yang bisa dipakai untuk bersuci. Jadi selama itu adalah turun dari langit, maka itu suci. Walaupun warnanya atau rasanya beda. Paham kan? Dengan air yang biasa. Itu sudah menjadi kaidah. Seluruh air yang turun dari langit, ya, atau air yang keluar dari bumi, itu asalnya suci. Itu asalnya apa? Suci. Iya. Jadi salju termasuk. Makanya di dalam hadits Abu Hurairah, di dalam doa iftitah, di antara kalimatnya apa? Yang disebutkan oleh Nabi SAW. Allahumma gsilni min khotoyai bil ma'i was salji wal bar. Ya Allah, bersihkanlah dosaku. Ya. Dengan air, salju dan embun. Ini isyarat bahwa ini semua pembersih dosa, ini suci. Alat untuk wudu. Alat untuk apa? Wudu. Boleh. Itu suci selama itu turun dari langit. Masuk dalam keumuman ayat tadi. Masuk dalam keumuman ayat tadi. Boleh. Kemudian pertanyaan kedua. Ada saya pernah dengar. Kalau bertayamum, kalau mengusap tangan itu sampai ke siku. Apakah betul itu? Kita bisa melihat. Sebenarnya di firman Allah Subhanahu wa taala sudah jelas ya. Allah katakan ketika bertayamum, wamsahu biwujuhikum wa aidikum. Usaplah wajah kalian dan tangan. Apa makna tangan? Maksudnya telapak tangan. Dari mana kita tahu? Kita hubungkan dengan ayat terkait dengan orang yang mencuri. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan keduanya. Sekarang pencuri, kalau ada orang mencuri dalam agama Islam, potong tangannya sampai ke siku atau di telapak tangan. Yang dipotong itu telapak tangannya saja. Yang dipotong itu adalah telapak tangannya saja. Jadi makanya kaidah dari ulama dalam bahasa Arab, kaidahnya kalau disebutkan tangan maksudnya telapak tangan. Kalau lebih dari itu yang diinginkan yang lain, maka akan disebutkan yang lain itu. Seperti dalam wudu. Yang diinginkan mencuci tangan bukan telapak tangan tapi sampai ke siku. Maka Allah sebutkan wa aidiakum ilal marafiq, dan tangan sampai ke siku. Di tayamum cuman bilang tangan, tidak ada siku. Berarti yang diinginkan adalah apa? Telapak tangan, bukan siku. Demikian pula hadis Nabi. Hadis lebih jelas lagi.
Dan hadis itu kalau anggaplah ayat samar, maka lihat hadis tadi, Bukhari Muslim. Dari Ammar ibn Yasir. Nabi langsung contohkan cara bertayamum kepada Ammar ibn Yasir. Apa yang boleh usap? Itu pertanyaannya. Yang boleh usap adalah apa? Bagian dalam tangan dan bagian luar. Tidak ada Nabi usap sampai ke siku. Cuman ada orang kadang memang kita dengar, dia jelaskan katanya sampai ke siku. Apa dalilnya? Dia kiaskan dengan wudhu. Dalilnya tidak ada ayat, tidak ada hadis. Cuman dia kiaskan dengan apa? Wudhu. Kalau wudhu kan tangan sampai ke mana? Siku. Maka demikian pula dalam bertayamum. Ini kias ma'al farik, tidak diterima. Ini kias beda, tidak diterima. Karena beda itu tayamum sama wudhu. Tidak boleh kita samakan sesuatu yang beda. Iya kan? Beda antara wudhu dan tayamum beda. Wudhu mencuci, sementara bertayamum apa? Mengusap. Beda sebabnya. Ilahnya, sebabnya tidak ketemu. Sehingga kiasnya tidak ketemu. Makanya tidak cocok. Dan kita amalkan kias itu boleh kalau tidak berselisih dengan nas. Boleh. Kias itu termasuk dalil. Karena dalil dalam syariat kita ada 4. Yang disepakati langsung. Ada 4. Pertama, Quran. Kedua, hadis Nabi. Ketiga, kesepakatan para sahabat. Yang keempat, kias. Tapi kias ini syarat berdalil dengannya kalau tidak ada hadis yang menyelisihinya. Kalau ada hadis menyelisihi, tidak boleh kita amalkan. Sekarang Nabi contohkan dengan hadis. Yang belum usap tangannya adalah telapak tangan. Bagian dalam dan bagian luar. Sekarang kita mau kasih beramal dengan kias. Usap sampai ke siku. Dalilnya apa? Kias dengan wudhu. Salah kiasnya. Tidak diterima karena menyelisih apa? Dalil. Makanya pendapat yang kita dengar ini itu tidak benar. Tidak benar. Iya, yang mengatakan sampai ke siku. Silakan. Bismillah. Apakah ada amalan berjalan kaki ke masjid setelah berwudu? Apakah Ada amalan berjalan kaki ke masjid setelah berwudu? ada anjuran? Saya dapat. Iya, Ustaz. Maksudnya ada anjuran untuk berjalan kaki ke masjid Berjalan setelah kaki, berwudu? Iya. Iya. Ya kalau ada sholat. Iya. Kalau tidak ada sholat. Mau sholat begitu. Ya? Pergi sholat wajib. Oh, pergi sholat wajib. Iya. Apakah disunahkan berjalan kaki? Hah? Nanya pahalanya Ustaz. Oh, apakah ada? Berarti apakah ada pahala keutamaannya? Iya. Berjalan kaki ke masjid? Iya. Ada. Kan Nabi sebutkan. Siapa yang berwudu, kemudian jalan kaki ke masjid. Kemudian berjalan ke masjid. Bukan jalan kaki sebenarnya ya. Pak ya. Cuma orang bilang jalan kaki. Siapa yang berwudu, kemudian dia berjalan ke masjid. Maka langkah kanannya mengangkat derajatnya. Langkah kirinya adalah menghapus dosanya. Ada keutamaan. Enggak? Jadi mau berjalan kaki? Enggak apa-apa. Enggak ada masalah. Iya kan? Tapi ingat, bukan berarti enggak boleh naik kendaraan. Jangan sampai. Ya, karena memang sebagian orang begini. Kan ditabir dalam hadis itu. Tumma yamshi. Kemudian berjalan. Jadi dia terjemahkan berjalan. Padahal makna masa itu jalan kaki atau dahaba, pergi. Tidak harus jalan kaki. Makna masa itu 3. Pertama, jalan dengan kedua kaki, itu masa. Makna kedua, bisa kita buka kamus. Makna kedua masa adalah dahaba, dia pergi. Kata pergi ini, tidak harus pakai kaki. Bisa pakai kakinya motor. Ya kan? Kan yang penting dia pergi ke masjid. Yang penting dia pergi ke masjid. Demikian pula makna ketiga, makna masa artinya adalah mado. Dia berlalu. Setelah berwudu, berlalu pergi ke masjid. Tidak harus pakai jalan kaki.
Seperti itu, Pak. Jadi dia akan mendapatkan keutamaannya, Allah akan mengampuni dosanya. Allah akan mengampuni dosanya. Karena dalam hadis Bukhari Muslim, itu disebutkan, siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia masya ilal masjid, ila sholat, dia pergi ke sholat. Dia pergi ke sholat, apakah jalan kaki atau naik kendaraan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya. Itu keutamaannya, Pak. Tidak harus jalan kaki. Ada lagi? Silakan. Ya, baik Ustaz. Ini Ustaz mengenai tayamum. Bagaimana cara terbaik tayamum tatkala seseorang terbaring sakit dan dia tidak bisa bergerak dari tempatnya? Apakah boleh tidak menggunakan tembok seperti yang disebutkan tadi? Bolehkah dia menggunakan kain atau tempat di bagian tempat tidurnya untuk bertayamum? Karena dia terbaring, Ustaz, tidak bisa berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, lalu bagaimana keutamannya tayamum, Ustaz? Apakah sama pahala wudhu dengan tayamum, Ustaz? Taib, syukran. Alhamdulillah. Untuk pertanyaan pertama tadi, sebenarnya tidak ada masalah kalau kita berpendapat dengan tafsir yang kedua. Makna sa'id, apa makna sa'id tadi? Dalam pendapat kedua, kullu ma yatasa'ad. Setiap yang ada di permukaan. Jadi mau kursi, kasur, semuanya ada. Karena dipersyaratkan ada debunya. Jadi tidak ada masalah kalau kita bertayamum langsung. Bagi juga yang mengatakan di tanah, Pak. Bagi yang mengatakan tanah yang ada debunya, juga akan mengatakan tidak apa-apa, langsung saja. Karena dia bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuannya. Itu yang dia mampu, itu yang dia lakukan. Jadi ini mau pendapat pertama ataupun kedua, semuanya dia lakukan di situ. Karena itu yang dia mampu lakukan. Tidak perlu dia pergi ambil tanah pot, baru dia tepuk. Tidak perlu, karena dia tidak bisa bergerak. Itu sebenarnya, tidak ada masalah. Langsung saja dia lakukan apa yang dia mampu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadits Abu Hurairah, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau saya perintahkan kalian dengan satu perintah, lakukan semampu kalian. Lakukan semampu kalian. Jadi apa yang orang sakit itu mampu, itu yang dia lakukan. Apa yang orang sakit itu mampu, itu yang dia lakukan. Kemudian, pertanyaan yang kedua, apa keutamaan bertayamum? Apakah sama utamanya dengan wudhu? Sama, kalau dia lakukan itu gara-gara ada sebabnya, ada udurnya. Coba kita perhatikan, ada Nabi isyaratkan, ya, di hadis yang lain. Ya, kata Nabi SAW, man kana maridon au safiron, man kana maridon au safiron, kutiba lahu lihani, lafadznya, siapa yang sakit atau safar, kutiba lahu, ditulis untuknya, mitlu ajrihi mukiman sohiha, ditulis untuknya pahalanya sama dengan saat dia mukim atau saat dia sakit, saat dia sehat. Kalau kita biasanya wudhu, kemudian kita bertayamum, kan ada udzur syar'i, maka ditulis untuk kita sama dengan wudhu. Sama dengan apa? Wudhu. Persis. Tidak dikurangi pahalanya. Kalau kita lakukan tentunya karena ada apa? Udzur. Walaupun tidak ada disebutkan bahwa siapa yang bertayamum, tidak ada. Tapi kan tayamum ini adalah pengganti dari apa? Wudhu. Pengganti menduduki kedudukan yang digantikan. Itu sudah kaidah. Namanya pengganti itu menduduki kedudukan yang digantikan. Sama seperti itu, Pak. Baik. Silakan. Ustaz, apakah tayamum hanya untuk sekali sholat, terus atau bisa untuk beberapa sholat sampai kita berhadas? Baik. Itu ada perselisihan, Mbak. Terkait dengan tayamum. Tayamum ini, dia hanya untuk sekali sholat atau boleh satu kali tayamum untuk setiap, langsung 2 sholat, 3 sholat, berselisih.
Sebagian ulama mengatakan dia hanya sekali sholat. Maksudnya kita mau sholat sekarang, sholat sunnah. Misalnya, kita mau sholat sunnah, kita bertayamum. Sebentar kalau sholat wajib kita bertayamum lagi. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Karena menurut mereka, tayamum itu dia tidak mengangkat hadas. Tapi hanya membolehkan sholat. Dia tidak mengangkat hadas besar. Iya kan? Dia tidak mengangkat. Makanya kalau ada air, kita mandi. Dia tidak mengangkat. Tapi dia hanya mubih lis sholat. Membolehkan sholat. Jadi kalau dibilang membolehkan, ya kita satu sholat saja boleh. Setelah itu, lagi. Tapi ulama lain dalam hal ini mayoritas berpendapat tidak. Boleh satu kali tayamum untuk semua sholat. Yang penting tidak batal. Seperti pembatal wudhu. Boleh. Kenapa? Karena tayamum itu pengganti wudhu. Wudhu. Boleh nggak sekali wudhu dengan banyak sholat? Boleh kan? Maka demikian pula apa? Tayamum. Demikian pula tayamum. Karena ini pengganti. Dan ini pendapat yang kuatnya. Karena tidak ada yang membatasi hanya satu sholat. Terkait dengan tayamum. Terkait dengan tayamum. Dan juga para ulama mengatakan ini tayamum mengangkat hadas. Bukan hanya sekedar membolehkan sholat. Dia mengangkat hadas. Iya kan? Hanya saja kalau ada air nanti kan. Kalau hanya membolehkan saja berarti kan kita harus kodok. Yang kita sholat tadi waktu tayamum. Ini kan enggak. Kita enggak kodok. Hanya saja kalau ada air ya kita mandi. Enggak perlu kita ganti sholat yang telah berlalu. Ini menunjukkan dia mengangkat hadas. Bukan hanya membolehkan apa? Sholat. Pendapat ini yang kuatnya. Boleh dengan satu kali tayamum. Yang penting tidak batal. Dengan beberapa kali sholat. Boleh. Itu pendapat yang kuat dan yang cocok. Kemudian ini ada pertanyaan kertas. Kalau mengusap wajah. Apakah harus seluruhnya? Atau boleh tidak seluruhnya? Harus seluruhnya dalam bertayamum. Karena bilang usahlah wajah kalian. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut orang biasa sampai kedua tulang pipi ini. Dan sampai batasan lubang telinga. Ini di tulang lembek ini, di depan telinga. Ini batasan wajah. Jadi harus usap seluruh wajah. Harus usap seluruh wajah. Dan Nabi tadi usap wajahnya. Wajah itu ya dimaklumi. Batasannya, panjang dan lebarnya. Dan tangannya, khusus tangan, boleh contohkan. Bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam dan bagian luar. Jadi harus seluruhnya. Harus seluruhnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan bahwa tidak boleh tidak ada doa khusus setelah mandi junub Ustaz. Bagaimana kalau kita mandi junub diawali dengan wudhu, terus kita tidak sempat membaca doa setelah wudhu Ustaz. Namun setelah mandi junub kita keluar dari WC, apakah kita boleh membaca doa setelah wudhu Ustaz? Karena bermaksud ingin mendapatkan keutamannya. Iya. Terus baik, satu dulu tuh. Nah, Iya. Tidak dinukil dari Nabi hal tersebut. Padahal belum lakukan. Kan sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya kan. Di hadis Aisyah, hadis Maimunah. Tidak ada dinukil. Padahal belum wudhu di awal. Sementara di hadis Umar bin Khattab. Nabi katakan siapa yang berwudhu dengan sempurna. Kemudian dia baca. Kan seperti itu. Ketika tidak dinukil kita tidak lakukan. Keutamaan itu akan kita dapatkan nanti tempat lain. Nah, apalagi kita dalam WC, mungkin bersyahadat. Nah, tidak diajarkan karena kan kalau kita mandi di WC, tempat mandi, tempat buang air juga kadang di situ, kan tidak cocok untuk itu. pertanyaan kedua, Silakan. apabila seseorang mandi junub dengan cara bertayamum dalam keadaan sakit Ustaz, Mandi junub dengan cara bertayamum. junub kan tadi disebutkan Ustaz kalau tidak bisa tersentuh air Ustaz. Iya, berarti Harus- dia bertayamum, bukan mandi. Nah, Baik. Kalau dia junub, kemudian dia bertayamum. Lalu apakah setelah dia sembuh Ustaz, apakah harus mandi junub lagi Ustaz? Iya. Pakai air. Nah, Jadi kan kita paham kan?
Jawaban satu iya. Jadi kan belum bertanya. Ada orang junub. Kemudian dia tidak bisa pakai air karena sakit. Bertayamum. Nah, sekarang apakah kalau sudah selesai hilang ini sebab dia bertayamum, maka wajib dia mandi. Karena ada lafaz hadis tadi yang saya sebutkan di waktu pembahasan. Tahur as-sa'idut thayyib, permukaan yang suci, itu wudunya seorang muslim. Kalau dia walaupun dia tidak dapat air selama berapa? 10 tahun. Lanjutannya kalau dia dapat air, maka dia sentuhkan badannya. Artinya dia mandi. Seperti itu. Silakan. Siapa? Silakan. Ini di luar tema, Ustaz. Silakan. Bagaimana hukum PPN, pajak pertambahan nilai? Siapa yang tagih, Ki? Tidak, Ustaz. Ada keluarga saya kerja di salah satu di perusahaan. Dia terkadang mengeluarkan formulir pembiayaan. Nah, di situ ada PPN 10%. Iya, siapa yang tagih itu? Ada memang penagihnya, Ustaz, tapi bukan dia yang tagih yang Iya, dia tapi siapa yang haruskan itu? ada kebijakan pemerintah. Berarti tanya ke pemerintah. Bukan saya bukan pemerintah, Pak. Saya cuman ustadz. Ada maksudnya, Ustaz, hukumnya Iya, tanya ke pemerintah. Iya. Hukumnya kita tanya pemerintah. Iya, entah? Kita pergi kita tanya di sana, apa hukumnya ini, Pak? Udah? Nah, kalau dia kasih tahu hukumnya, kasih tahu Kak juga. Nah, kita paham ya, Pak? Nah, tanya ke pemerintah. Bukan bagian saya itu, Pak. Bukan. Iya. Saya, Pak, di KTP tertulis Ustadz atau Mubalik. Saya di KTP saya. Cuman ditulis Ustadz. Jadi bukan pejabat. Bukan yang mengatur pajaknya manusia. Bukan. Di KTP memang saya begitu tulisannya. Kerjaan saya Ustadz. Di KTP. Bukan pengatur pajak. Jadi tidak perlu kita tanya. Dah. jadi bisa, Ustaz, maksudnya saya keluarga saya. Hah? Enggak, maksudnya Dengar dulu tahu gak? ya, maksudnya kan ada beberapa saya baca artikel hukum pajak, artinya itu apa, ada sistem kebatilan apa dalam Ya itu, Pak. Kita kan baca artikel. Yang tulis siapa? Kalau pemerintah, sikat. Kan begitu, Pak. Tuh. Kalau yang tulis pemerintah. Kan ini ranahnya, Pak. Tidak bisa itu Ustadz mendahului itu pemerintah. Karena kita, Pak, keyakinan kita, tidak boleh mencela pemerintah di mimbar. Kalau memang itu salah, pergi ke sana. Maka saya bilang tadi, kita pergi ke sana, tanya ke bos, ini ada anota. Dah, kita paham sih, Pak? Itu maksudku. Iya, bukan tugasnya kita. Kita paham sih, Pak? Alhamdulillah. Iya. Jangan masukkan saya ke situ. Iya. Baik, ini ada pertanyaan kertas. Bagaimana hukum berwudu di dalam toilet? Boleh. Tidak apa-apa. Kita baca bismillahnya di luar. Kita baca bismillahnya di luar. Kalau lupa baca bismillah di luar, misalnya dalam masuk toilet, kita hanya baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidak baca bismillah. Tidak apa-apa, wudu saja. Sah wudunya tanpa bismillah. Karena hukum baca bismillah dalam wudu itu disepakati sunnah. Tidak berdosa bagi orang yang tidak bisa melakukannya. Tidak berdosa bagi orang yang tidak melakukannya. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala belum mengatakan boleh dalam hati. Boleh dalam hati. Itu terkait dengan pertanyaan wudu di toilet. Ini ada pertanyaan, apakah ada syariat yang membolehkan sholat tasbih? Ada dalil sholat tasbih, hadisnya dhaif. Sholat tasbih, hadisnya dhaif, tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian berikutnya, apa Ustaz? Bagaimana hukumnya seorang wanita yang telah bersih dari haid, akan tetapi mandinya pada saat pagi setelah terbit fajar? Apakah harus sholat subuh pada saat setelah mandi wajib karena ada udzur, misalnya terlambat bangun? Wajib. Kalau dia bangun saat sholat subuh, adzan, maka wajib mandi kemudian dia sholat. Sekarang dia qadarullah terlambat bangun, ketiduran. Dia terbangun sudah terbit matahari. Maka wajib dia mandi kemudian setelahnya apa? Sholat. Tidak ada kafaroh baginya kecuali sholat saja. Tidak ada kafaroh baginya kecuali, tidak ada denda untuknya kecuali mandi kemudian dia lakukan apa? Sholat. Dan dia tidak berdosa karena ketiduran. Dia tidak berdosa karena apa? Ketiduran. Ini kalau tidak sengaja. Adapun sengaja diakhir-akhirkan, sudah adzan sebentar pre. Nah, ini berdosa karena dia mengulur kewajibannya. Mengulur kewajibannya. Ustadz, Afwan. Silakan, Pak. Silakan. Bagaimana kalau misalnya kita mau lagi sholat, misalnya kita wudhu sekalian mandi wajib. Kita wudhu. Apa niat yang harus kita ucapkan? Iya. Jadi kita wudhu sekaligus mau mandi wajib. Iya. Niat mandi wajib. Nggak perlu niat wudhu lagi, Ustaz? Tidak perlu. Karena wudhu itu adalah sunnah di dalam mandi wajib. Jadi cukup kita niat mandi suci dari junub. Kita siram saja langsung, itu sudah sah. Sudah sah. Kemudian kalau kita wudhu dulu, maka itu kita dapat pahala sunnah. Karena hukum wudhu di dalam mandi wajib, sunnah. Tidak wajib. Tidak wajib. Kalau ada yang langsung siram langsung, sah. Seperti itu, Pak. Ada masalah lagi? Alhamdulillah. Afwan Ustaz. Silakan. Yang ingin saya tanyakan di sini Ustaz, bagaimana hukum menggunakan air hujan dalam berwudu? Menggunakan air Hujan dalam hujan berwudu. dalam berwudu. Lalu pertanyaan selanjutnya mungkin agak keluar dari pembahasan. Oh, yang itu Ustaz. dulu, yang itu dulu. Oh iya. Saya kira ada hubungannya. Iya. Tadi Ana udah bacakan antum ayat. Ya kan? Mungkin kita nggak dengar tadi ya. Iya Ustaz. Hah? Lagi di Makkah kita di. Lagi di Di sini Madinah, Ji. Ustaz. Oh, di sini Ji. Cuma kita nggak dengar ya, karena bukan pertanyaan kita yang tadi itu ya. Jadi kita fokus saja. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala tadi di surah Al-Furqan ayat 48. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Kami turunkan air dari langit. Itu dia dalam keadaan apa? Suci. Artinya boleh kita pakai bertoharo. Air hujan. Itu kan air dari mana itu? Dari langit. Ah, itulah. Iya. Maka semua yang turun dari langit, itu hukumnya apa? Suci. Boleh kita pakai bertoharo. Seperti itu. Syukran Ustaz. Selanjutnya mungkin yang saya ketahui Ustaz, bahwa hujan itu merupakan salah satu anugerah dari Allah yang diberikan kepada seluruh makhluk di bumi. Nah, lantas bagaimana hukum jika kita memiliki pekerjaan Ustaz yang tidak bisa dilaksanakan ketika hujan? Apakah kita boleh berdoa, ya Allah, mudah-mudahan hari ini tidak hujan? Ya. Baik. Iya. Mungkin itu saja Ustaz. Baik. Iya. Boleh nggak kita berdoa supaya tidak hujan hari ini? Sebenarnya jangan bilang berdoa supaya tidak hujan. Berdoanya itu seperti yang Nabi katakan. Hawalaina la alaina. Ya Allah, pindahkanlah dari kami, bukan kepada kami itu turun. Ya kan? Doakan begitu saja. Jangan bilang, ya Allah hentikanlah. Karena kita tidak butuh, tapi orang lain kerjaan tak tidak butuh hujan, tapi kerjaannya Pak Iking misalnya. Iya, siapa tahu belum butuh hujan. Kan begitu, Pak. Jadi makanya doa saja, ya Allah, pindahkan kepada kami. Pindahkan dari kami. Artinya kalau kita bilang pindahkan, berarti masih ke orang lain. Di kitanya tidak. Paham kan? Itu doanya Nabi. Itu Masya Allah. Silakan, Pak. Wih, Masya Allah. Tinggal berapa nih? Iya. Sisa berapa pertanyaan? Ariza. Iya. Sisa berapa? 5. Oh, 5 menit. Baik. Sisa 5 menit.
Iya. Saya mau bertanya Ustadz. Silakan. Kan tadi Ustadz bilang mandi wajib kan ada 3 bentuk tadi, dari Aisyah sama Maimunah, Maimunah dengan terus Ummu Salamah. Nah, sumpama Ustadz, saya ambil yang pendapat di Ummu Salamah tanpa berwudu sebelumnya. Iya. Terus saya dalam keadaan junub, tiba-tiba saya lupa mandi junub dari rumah. Saya janjian sama teman mau refreshing ke ke permandian Ustadz, kayak kolam renang begitu. Iya. Apa sah kira-kira mandi junub saya kalau saya cuman menyebur saja di kolam? Saya niatkan mandi junub sekaligus wudu. Iya. Apa sah Ustadz? Baik. Kemudian yang kedua Ustadz. Yang satu dulu. Oh iya. Iya. Nanti saya lupa, Pak. Alhamdulillah. Iya. Jadi selalu satu saja dulu. Jangan langsung 2. Bahaya itu. Iya. Jadi satu-satu dulu. Iya. Jadi sekarang belum junub di rumah, tapi belum mau mandi, diakhirkan. Sekarang ada janjian sama teman pergi mandi di laut atau di kolam. Ya langsung dia turun tanpa wudu, tanpa mukaddimah ya, tanpa wudu. Apakah sah? Itu disepakati, Pak, sah. Tidak ada perbedaan pendapat. Sah. Yang penting ada niat. Yang penting ada niat untuk mandi junub. Seperti itu, Pak. Sah. Kalau diniatkan sebagai wudu, sah juga wudunya Ustaz. Iya, sah semuanya. Iya. Karena junub saja sah, apalagi wudu. Karena hadas besar saja terangkat, apalagi hadas kecil. Iya. Yang terakhir Ustaz, Silakan. kalau keadaannya sekarang dia mandi junub di rumah Ustaz. Tiba-tiba dalam proses mandi junubnya itu dia kebelet pipis atau buang air besar. Ini dalam masih proses mandi junub. Apa setelah dia mandi junub harus berwudu atau tidak Ustaz? Tetap Iya. sah mandi junubnya. Baik, berarti kita tidak hadir sebelumnya ya. Tidak hadir ya. Sebenarnya kita juga sudah bahas dulu itu juga. Bahwa kalau kita niat mandi junub, itu kan sah mandi junubnya. Sekarang masalah, ketika mandi junub, kencing. Buang air kecil. Demikian pula anggaplah buang air besar. Tiba-tiba mandi, mau juga keluar. Itu yang satu. Iya. Apakah gimana ini? Apakah sah atau perlu wudhu setelahnya? Saya nukil di pertemuan sebelumnya. Al-Imam Nawawi menukil kesepakatan. Bahwa kita harus wudhu lagi. Karena tadi itu mandi yang kita sudah siram basah semuanya. Itu mengangkat hadas besar. Setelah itu, hadas kecil tidak terangkat dengan itu tadi. Karena di dalam hadis Abu Hurairah, kita hubungkan dengan hadis yang lain. Riwayat Bukhari Muslim. Dulu kita baca di sini. Hadis nomor 2. Kata Nabi SAW, La yakbalullahu sholata ahadikum idha ahdata hatta yatawaddo. Allah tidak menerima solat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas. Hadas ini buang air kecil, buang air besar. Sampai dia apa? Berwudu. Jadi kalau kita mandi, dengan mandi tersiram, sudah selesai mandi junub. Sabun, sampo itu tambahan. Itu tambahan. Kemudian kita kencing. Maka kencing itu mengharuskan kita wudu setelahnya. Tapi kalau setelahnya kita lanjut mandi nih. Kita sudah mandi tadi, kencing. Kemudian langsung mandi. Kita siram ini niatnya juga wudu. Untuk mengangkat tadi, kencing. Sah juga setelah itu. Karena berdalil dengan hadis pertama di sini, di buku ini. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Seperti itu. Baik. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.